Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan muzakarah tentang adab-adab jaulah. Jadi jaulah ini, hadir yang mulia, memiliki daripada arti, maksud dan tujuan, keuntungan dan cara mendapatkannya, serta adab-adab mengerjakan daripada jaulah. Jadi yang pertama ini adalah arti jaulah. Jaulah ini adalah kerja Nabi, kerja yang dilakukan oleh Nabi, yaitu artinya adalah keliling-keliling dari kampung ke kampung, kabilah ke kabilah, lorong ke lorong, gang ke gang, pintu ke pintu, hati ke hati, untuk mengajak manusia agar bisa sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini arti jaulah. Kemudian berikutnya adalah maksud dan tujuan daripada jaulah. Jadi maksud dan tujuan jaulah ini adalah untuk mengekalkan hidayah di dalam diri orang yang berjaulah dan menjadi asbab turunnya hidayah kepada orang yang dijaulahi atau didatangi, atau kepada kampung yang ditempati jaulah. Maka kampung itu akan turun hidayah dan kita akan menjadi asbab daripada hidayahnya itu. Berikutnya itu ada keuntungannya. Jadi keuntungannya itu berdiri sesaat di depan saudara muslim kita ini, itu lebih baik daripada sholat sunnah semalam suntuk di depan Hajaratul Aswad pada malam Lailatul Qadar. Jadi berdiri sesaat depan saudara muslim itu lebih baik daripada kita sholat sunnah sepanjang malam di depan batu yang mulia, batu surga Hajaratul Aswad, pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Jadi lebih baik kita ini berdiri depan saudara muslim kita untuk mengajaknya taat kepada Allah. Jadi keuntungannya lebih besar. Berikutnya, cara mendapatkan jaulah ini. Jaulah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang hablum minallah, yang berhubungan dengan Allah. Dia ini berada dalam masjid. Kemudian ada yang hablum minan nas, yang berhubungan kepada manusia, yaitu rombongan yang berada di luar masjid. Jadi yang pertama adalah hablum minallah, yang di dalam masjid ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada zakirin. Zakirin ini adalah orang yang berzikir. Jadi tugasnya berzikir saja. Berzikir ini dengan zikir yang tertinggi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 100 kali. Kemudian apabila cukup 100, kemudian dia doa hidayah, minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah di kampung yang dijaulahi dan di kampung seluruh alam. Jadi zakirin ini diibaratkan sebagai generator yang dipakai untuk menghidupkan sebuah lampu. Apabila generatornya bagus berjalannya, bergeraknya, tidak putus-putus, maka lampu akan menyala dengan terang benderang
tidak ada kedap-kedip, tidak ada mati, menyala, tapi dia akan bersinar terang. Begitu pula apabila zakirinnya ini tawaju, berzikir kepada Allah, konsentrasi, maka Allah akan menurunkan nur hidayah kepada orang-orang yang berjaulah di luar ini, rombongan di luar ini, sehingga mereka yang dipenuhi dengan nur Allah, sehingga orang yang melihat mereka ini semua tunduk, taat mendengarkan pembicaraan, karena ada nur Allah yang menyelubungi daripada rombongan yang berjaulah, asbab daripada muzakirin ini, zakirin ini. Kemudian berikutnya itu ada takrir. Jadi takrir ini adalah orang yang mengulang-ulang pembicaraan iman dan amal soleh atau pembicaraan kebesaran Allah. Jadi tugasnya cuma berbicara saja. Berbicara ini sampai menunggu daripada rombongan jaulah ini pulang atau kembali ke masjid, baru ditutup di majelis takrir, diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Kemudian berikutnya ini ada mustami atau orang mendengarkan takrir. Sebaik-baik mustami ini adalah mustami yang tawadu, rendah diri, walaupun yang berbicara di depannya ini anak kecil ataukah orang yang belum pernah, masih minim pemahamannya tentang perkara dakwah, atau baru keluar 3 hari. Tapi mustami ini adalah mustami yang tawadu. Dia menganggap bahwa seakan-akan yang berbicara ini adalah gurunya, walaupun pembicaraannya ini sering didengarkan, maka dia menganggap bahwa pembicaraan ini baru pertama kali dia dengarkan, sehingga dia tetap duduk tawadu mendengarkan pembicaraan takrir. Jadi ini mustami. Kemudian berikutnya ada istiqbal. Istiqbal ini adalah penjemput tamu. Jadi tugasnya menjemput tamu. Sebaik-baik istiqbal ini adalah orang yang tinggi risonya, tinggi fikirnya, dan juga murah senyum. Dan sebaik-baik istiqbal ini adalah orang tempatan, dan sebaik-baik tempatan ini adalah orang yang mau jadi petugas istiqbal. Jadi istiqbal ini dia di depan masjid menunggu daripada jamaah dengan risau yang tinggi, diibaratkan seperti menunggu daripada risaunya Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir telah datang. Nabi Nuh ini di atas kapal menunggu daripada kaumnya untuk masuk ke kapal. Ya Allah, kaumku, ya Allah, dia doa. Jadi risaunya seperti itu. Dan apabila ada tashkilan, ada umat yang datang ke masjid, maka dia menyambut dengan senyuman, menganggap bahwa yang datang ini adalah tamu Allah, walaupun penampilannya ini biasa-biasa saja. Maka kita harus bersedia untuk jadi istiqbal. Berikutnya, rombongan yang berada di luar masjid atau hablu minan nas, yang berhubungan kepada manusia, juga ada 4 bagian. Yang pertama itu ada dalil. Dalil ini artinya adalah penunjuk jalan, orang yang menunjuk jalan. Dan sebaik-baik dalil ini adalah orang tempatan, dan sebaik-baik tempatan adalah orang yang mau menjadi dalil. Maka dalil ini adalah orang tempatan yang mengetahui kondisi suatu kampung, supaya pembicaraannya ini bisa terarah. Apabila tidak ada dalil, boleh jamaah yang lagi gerak yang jadi dalil. Keuntungan daripada dalil ini, nanti dia akan dahulu atau duluan masuk surga daripada orang yang dijumpai. Ketika orang yang dijumpai di taskil ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalil ini lebih dulu 500 tahun atau setengah hari dalam pertemuan akhirat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya ada mutakallim atau penyambung risalah kenabian. Jadi mutakallim ini jadi tugasnya nanti dia akan berbicara kepada orang-orang yang dijumpai di luar. Jadi mutakallim ini penyambut risalah kenabian. Dia akan berbicara dengan 4 tahapan atau 4 teknik. Yang pertama ada ta'aruf, kita perkenalan dulu, kenalkan nama, atau kita kenalkan Allah dulu lebih dahulu. Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah baru kenalan. Kemudian ada ta'aluf atau kita sambung hati, bagaimana orang yang didatangi ini senang dengan kedatangan kita, maka kita bagaimana bicara dulu sesuai dengan kesukaan orang yang ditemani bicara atau orang yang didatangi. Kemudian kita masukkan daripada targhib atau nasihat-nasihat agama. Itu dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Kita butuh amal, sebaik-baik amal ya sholat berjamaah. Jadi kita saudara disatukan oleh kalimat la ilaha illallah. Kemudian terakhir adalah tashkil. Kemudian kita ajak ke masjid atau tashkil, atau kita ajak taat kepada Allah. Keuntungan daripada mutakallim ini nanti di hari akhirat dia akan diminumkan air dari telaga Al-Kautsar. Jadi air telaga Al-Kautsar ini dalam hadis Nabi dikatakan ini putih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan apabila umat meminum daripada air ini, maka tidak akan pernah haus selamanya. Dan keuntungan mutakallim ini dia spesial karena dia nanti akan diminumkan langsung dari tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang mulia baginda Nabi. Masya Allah, semua siap jadi mutakallim. Berikutnya ada makmur atau peramai rombongan. Jadi tugasnya adalah meramaikan rombongan, tapi bukan dengan bersorak-sorak, berteriak, bertepuk tangan, tapi dia meramaikan dengan berzikir dalam hati. Dia ini berbicaranya atau lisannya ini dikunci dulu, dilarang untuk berbicara. Dia ini tawadu, berzikir kepada Allah. Jadi walaupun dikatakan langit runtuh, bumi terbelah, maka dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan seperti itu. Dia ini senantiasa tugasnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Karena dia ini sebagai penyambung daripada kabel zikrullah, zakri yang ada di dalam masjid. Dan keuntungan daripada makmur ini, dia nanti akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Masya. Kemudian berikutnya ada amir rombongan atau pemimpin rombongan. Jadi tugasnya adalah mengatur ketertiban atau kebersihan daripada rombongan ini. Apabila rombongan tidak tertib, amir boleh menegur dan mengucapkan subhanallah. Maka ketika amir mengucapkan subhanallah, semua anggota yang berjaulah di luar ini beristighfar, mengoreksi, mengatakan bahwa dirinya yang ditegur, dirinya yang salah, sehingga tidak lagi mengoreksi atau menuduh orang lain bahwa orang lain yang ditegur, tapi menganggap bahwa dirinya lah yang ditegur. Dan apabila masih ada waktu, bila rombongan tidak tertib, masih ada waktu, boleh jaulah di rombongan jaulah yang dipulangkan, dan apabila masih ada waktu, boleh dibentuk daripada rombongan yang baru. Keuntungan daripada amir ini, nanti dia akan masuk surga dengan membawa bendera iman dan memimpin rombongan umat Islam. Masya. Kemudian adab-adabnya, adab-adab jaulah ini ya kita keluar masjid sebagaimana biasanya kaki kiri kita baca doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian kita memakai sandal, dahulukan kaki kanan baca bismillah, kemudian kaki kiri masukkan ke sandal sambil membaca alhamdulillah.
dan kita berdoa memakai sandal, Allahumma inni a'udzubika minal iblisi wa junudi. Kemudian kita berdoa di depan masjid yang tidak ada hijab, pembatas atau atap antara langit dan bumi. Dan doa dipimpin oleh amir rombongan atau boleh diserahkan kepada ustadz atau mutakallim. Dan sebaik-baik doa ini adalah doa hidayah. Kemudian kita berjalan ini di sebelah kanan. Ya, sunnahnya berjalan sebelah kanan. Berjalan ini kita bersaf-saf, tidak berombong-rombongan beramai-ramai berkumpul, tapi ya ada yang saf rombongan pertama jaraknya dengan rombongan kedua sejauh saf pertama dan saf kedua dalam sholat. Kemudian dalam perjalanan ini kita tidak boleh menendang-menendang batu, mencabut-cabut tanaman, apalagi membunuh binatang, karena semuanya adalah makhluk yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga adalah makhluk yang akan memberi saksi nanti bahwa telah lewat orang-orang yang berjaulah atau orang-orang yang mendakwakan, membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini kita berjalan lagi ini menundukkan pandangan atau menjaga pandangan kita. Karena keberhasilan daripada jaulah ini adalah salah satunya adalah dengan menjaga pandangan kita ini tidak memandang sesuatu yang makruh apalagi yang haram. Kemudian sesampainya di rumah saudara kita ini, maka yang mengetuk pintu adalah dalil. Jadi dalil ini mengetuk pintu, ataukah mengucapkan salam lebih dahulu baru mengetuk pintu, ataukah mengetuk pintu baru salam boleh. Kemudian jarak atau jeda antara ketukan pertama dengan ketukan kedua itu jaraknya disertai dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Suara ketukan pertama ini boleh suaranya ini sampai di ruang tamu orang yang didatangi ini. Kemudian suara ketukan kedua boleh sampai di ruang tengah, dan suara ketukan yang ketiga boleh sampai di dapur atau di ruang bagian dalam rumah yang kita datangi ini. Dan apabila sudah 3 kali ketukan tidak ada suara, tidak ada orang yang menyahut, tidak ada orang yang keluar, maka boleh kita meninggalkan rumah tersebut dengan menghadirkan prasangka baik, menganggap bahwa mungkin orangnya ini lagi tidur atau lagi sholat sunnah sehingga tidak dengar suara kami itu kita. Jadi kita tinggalkan rumah itu dengan persangka, dengan hati yang tidak berprasangka buruk. Kemudian di rumah berikutnya setelah kita ketuk, kemudian terdengar daripada suara wanita, boleh kita menyampaikan maksud dan tujuan kita tanpa menunggu suara wanita atau wanita tersebut ini keluar. Kita sampaikan maksud dan tujuan kita datang, bahwa kami datang untuk silaturahmi, mau ketemu daripada bapaknya, suaminya atau laki-laki yang ada di rumah. Apabila tidak ada orang, tidak ada laki-laki, boleh kita titip salam kepada istrinya bahwa kalau datang suaminya nanti kami dari jemaah ini salam. Kemudian diajak, diingatkan bahwa sebentar ada ceramah-ceramah di masjid. Jadi bapak atau suami Anda diundang ke masjid. Kemudian apabila di rumah berikutnya itu kita ketuk pintu, kemudian ada laki-laki, setelah laki-lakinya keluar, boleh dalil menyerahkan kepada mutakallim. Jadi nanti mutakallim yang berbicara,
Dan ketika mutakallim berbicara ini, semua yang ada di sana itu rombongan berjaulah maupun orang yang berada di sana semua diam mendengarkan daripada pembicaraan mutakallim ini. Karena pembicaraan mutakallim ini bukan cuma untuk orang yang didatangi, tapi untuk semua jamaah atau umat Nabi atau semua orang yang ada di sini. Kemudian hadirin yang mulia, jauhlah di tangguh ini 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu azan. Dan keberhasilan daripada jauhlah ini, kata alim ulama kita, itu bukan dari banyaknya tashkilan atau banyaknya orang yang kita ajak di masjid, bukan dari banyaknya rumah yang kita jumpai, tapi keberhasilan jauhlah ini itu dilihat dari ketertiban kita terhadap tugasnya kita masing-masing. Bagaimana yang zakirin dia bertugas menjadi zakirin, bukan zakrin menjadi takrir. Begitu pula ma'mur dalil bukan menjadi mutakallim tapi menjadi dalil, tetap dalil. Ma'mur tetap berzikir, nanti mutakallim yang bicara. Jadi kita tertib dengan tugas masing-masing. Insya Allah dengan tertib kita, taat kita, maka jauhlah kita ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika jauhlah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan turun daripada hidayah dari langit, akan turun di kampung yang kita jaulahi, dan juga di kampung yang kita tinggalkan, di kampung-kampung kita, maupun di kampung seluruh alam di atas permukaan bumi. Maka atas pentingnya perkara ini kita semua bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.